Yang ulun muliakan seluruh habaib yang ada di sini, juga pada syarifah dan dimanapun beliau berada, baik yang di sini ataupun di mana-mana, mudah-mudahan kita doakan para habaib dan syarifah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur badan dan disehatkan badan dan dikabulkan segala hajat sidin baik dunia lebih-lebih hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita semua anak cucu Rasulullah putra selamat di dunia sampai ke negeri akhirat. Amin. Wabil khusus yang ada di hadapan kita sahibul majlis, yaitu kecintaan daripada Haji Hendri Wahyu yang selalu habib Pak Haji Hendri Wahyu atau Haji Alus atau Haji Burhanuddin, banyak nama beliaunya, atau Haji mau kawin dua, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kab, ya. Juga yang di sebelah Habib Muhammad Fitra Al-Aidarus dan seluruh Habib. Mudah-mudahan kita berkat beliau majlis ini selalu dan bertambah keberkahan. Amin. Dan yang ampun majlis wabil khusus Guru Haji Hendri Wahyudi atau Haji Alus, biar halus tapi karena kalau hendak dan karena hendak menang mutabah arawan Nabi anak Nabi itu luar biasa. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Kita baik-baik istilahnya. Mudah-mudahan makin berkah, sidin juga tambah banyak umur juga, sehat dan bertambah rezeki, dan mudah-mudahan banyak berkah. Makin sih banyak duit, makin rame majlis kita di sini. Dan beserta keluarga beliau, semoga dapat keberkahan dan ridwan Allah dan menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Dan mendapatkan istri juga yang istri yang soleh. Amin. Kemudian para hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bersyukur kita pada malam ini berkumpul di tempat ini, di majlis yang mulia ini, dalam rangka senantiasa membesarkan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Abu Yazid Al-Bastami, yaitu Qutbul Ahwal. Beliau ini pada suatu saat berbicara, ujar beliau, man ra'ani dakhala jannah. Ini wali besar ini, Qutb Muhammad. Ini Abu Jahal. Orang melihat Abu Yazid masuk surga, bagaimana Abu Jahal melihat Nabi masuk surga? Masuk surga ada presidennya kan? Betakon dong dulu, kayak apa ini? Murid betakon. Lalu Yazid berucap, Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW bukan melihat sebagai Rasulullah, tetapi kata beliau, Abu Jahal melihat Nabi Muhammad sebagai tim daripadanya, daripada yang dipelihara oleh Sayyidina Abu Thalib. Jadi melihatnya bukan melihat Rasulullahnya, tetapi anak yatim yang dipelihara oleh Abu Thalib. Seandainya Abu Jahal itu ujian sidin melihat Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullahnya, bukan anak yatimnya, maka tampakhum syafa'atuh, maka bermanfaat. Ru'yatuh tampakhum ru'yatuh, maka bermanfaat penglihatan itu. Wa'lamu anna fikum rasul. Kalian ujar Allah Ta'ala, diri kita berkata di dalam
yang dihormati oleh Abu Bustami adalah Sayyidina Muhammad. Itu wa'lamu anna fikum Rasulullah. Rasulullah ada di hati, ada di dalam wujudnya Abu Yazid Al-Bustami. Ilmu yang dipakai beliau ilmu Nabi, amal yang diamalkan amalan Nabi, bahkan nur yang ada di situ ada nur Nabi. Oleh karena itu bermanfaat orang memandang kepada Abu Yazid Al-Bustami karena ada Sayyidina Muhammad. Yang tadi melihat Nabi melihat biasa saja, melihat kita tuh melihat kerongkongnya, kadang melihat kerongkong itu. Kalau bahasa lebih halus lagi melihat casing, tapi kadang melihat casing itu. Melihat selawarnya aja macam-macam aja. Ada namanya swallow selawar, ada namanya selawar cawat. Dalamnya kan lain. Dalamnya itu iya. Biar selawarnya bagus pun halus. Tapi ini biar halus tapi ya, nah, ini konturannya halus. Ini wali kegampangan. Nah, jadi orang yang hebat itu adalah orang yang selalu coba tidur sekumpul, diberi Tuhan makam yang tinggi kutub. Kenapa? Karena asyik Rasulullah semenjak kecil dilajari oleh guru sendiri. Ilmu yang menghantarkan kepada Nabi, mengenal kepada Nabi, maka menjadi orang besar. Datuk Kalampayan kayak apa? Syekh Saman Al-Madani kayak apa? Syekh Junaid Al-Baghdadi bagaimana? Syekh Abdul Qadir Jilani, termasuk kita ceritakan dari Abu Yazid Al-Bustami, para habaib awliya-awliya. Fakih Muqaddam. Siapa lagi? Bukuhan Ali Sahibul Maulid. Kita membaca manakib ini Wahabib ini bujur-bujur asik dengan Rasulullah. Nah, kita membaca isi hati daripada Habib itu, kecintaan beliau ditulis di dalam kitab yang kecil ini. Ini adalah hati beliau, kata hati beliau sama Nabi Muhammad. Nah, ini alhamdulillah majlis kita demikian luar biasa ini. Ini adalah bukti kecintaan. Haji Alus membuka sampai membuka majlis seperti ini karena kecintaan. Didampingi karena mahabbah lewat cucu Nabi Muhammad ada. Habib Abu Bakar banyak. Saya mungkin Habib di sini luar biasa, apalagi banyak. Ini berdua sudah, belum lagi bini sidin, belum lagi calon anak sidin yang keluar di Subi muka dikawinkan sini. Iya kan? Makanya pada gampangan. Nah, oleh karena itu kita memandang Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu mastur, maka mastur pada saat ini. Dahulu kan mastur, sekarang mastur. Di mana mastur Nabi? Mastur Nabi, masturnya Nabi di awak anak cucunya. Masturnya Nabi, masyhurnya anak cucunya. Anak cucunya ini masyhur, terkenal, tapi di ada yang tersembunyi. Gara-gara di dalam, maka nampaklah di luar. Nang di dalam, nang di luar itu kenyataan nang di dalam. Kita lebih hina. Kenapa jadi melihat? Karena ada yang di dalam. Siapa yang di dalam? Roh kita. Mungkin ada beroh, biar kayak apa gantengnya aja. Mungkin ada beroh, sama aja kada artinya. Coba itu orang mati. Kada pada apa lagi orang mati itu. Nah, oleh karena itu berkat nang di dalam. Makanya zikir itu kada cocok juga amun di luar aja, mesti ada zikir. Zikir dalam, menzikir di luar itu sudah jelas. La ilaha illallah, subhanallah, ya kan? Nah, zikir yang di dalam, zikir yang tersembunyi, ma'rifat, mengenal kita. Semua itu berkat Nabi Muhammad. Makanya salah satu makanan ruh adalah bersalamat kepada Nabi. Ingat ruh ini berkat Nabi Muhammad. Coba kada berkat Nabi, kada ada roh kita. Makanya roh bapak daripada ruh ada Sayyidina Muhammad. Itu biar kurus, tapi yang di dalam lamak. Ini yang di dalam lamak biar senyum terus. Orang tuh biar aja, kalau biar kada makan, tapi gembira hati jadi lamak. Gara-gara gembira hati jadi lamak. Tapi jangan kada makan terusan. Karena makanan batin kutul arwah.
Allahumma shalli ala ruhi sayyidil arwah wa ala jasadil wa ala Allahumma shalli ala bil qulub wa afil abadan wa shifa wa kutil arwah wa hidayah. Makanan ruh adalah Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kalau orang kadang mau bersalamat kawan Nabi, kadang mau membesarkan keluarga Nabi, maka orang itu artinya rohnya itu kada hidup kurus kering. Mana sudah kurus kering kurang. Apalagi amun disambat ngaran Nabi kada menyahuti menganggap biasa lawan Nabi, itu tanda hati orang itu mati sudah. Makanya suaranya tidak dengar di luar itu. An-Nabi dakal arus dikruhu yuhyin nufus. Nabi itu adalah seperti pengantin, bukan seperti dakal arus. Nabi itu pengantin yang asli. Dikruhu yuhyin nufus. Kalau kita menyebut Nabi, membesarkan Nabi, maka diri kita akan hidup. Hidup kita ini pada malam ini kita hidup diri kita. Seminggu sekali malam ini mences. Kayak apa? Berkahnya Haji Alus, berkahnya gara-gara beliau. Kita kalau hadir di sini, didampingi anak cucu Nabi, makanya anak cucu Nabi ini kita muliakan. Zuriat Rasulullah mesti kita muliakan, kita agungkan. Kenapa? Karena apabila kita kada mengagungkan zuriat Nabi, menganggap biasa, apalagi memusuhi, apalagi macam-macam, berarti sampai kepada ya kan? Sampai kepada datunya. Lalu di dalam kitab Ihya dikatakan, di dalam kitab Ihya dijelaskan bahwasanya ditanya seorang aulia, Ghazali, mana hebatnya seorang wali yang sudah tinggi pangkatnya, kutub lagi istilahnya, pokoknya tinggi banget, kurang alim besar, ini kurang alim, mana wali, mana umpamanya alim, wali hebat tapi lain Habib. Nang ini Habib tapi kada alim, biasa-biasa aja. Begitu nggak bisa 1 tambah 1 3 di sini. Andai kata mana hebatnya Habib nang ini lawan Habib nang lawan orang alim nang kada Habib nang alim. Ujar sini Abdul Habib nang kada alim nang itu. Kenapa? Kalau orang alim amun inya gila maka ampit kealimannya. Tapi Habib walaupun artinya hilang akal, tetap darahnya darah Rasulullah. Makanya ini kada boleh karet-karet, kada boleh dibuang-buang. Ayo kita umpamanya memusuhi Habib, banyak di dunia ini memusuhi Habib. Memusuhi Habib, menyembati Habib macam-macam banyak, memusuhi umpamanya. Di akhir kita bertamu lawan Nabi, supan kita. Supan lawan Nabi itu adalah darah itu zahirnya benar darah Habib, hakikatnya darah Nabi. Ditaksupan kita berhadapan dengan Nabi, kemana anaknya walaupun alim sekali tidak bisa. Nah, oleh karena itu kita bersyukur ada Habib, ada cerita Rasulullah. Pandang nang datunya, jangan kau pandang nang zahirnya, pandang nang di dalamnya. Namanya itu pakan Habib, itu gampang kan? Nah, kita mau banyak berpikir mengenai itu. Ilmu bisa hilang, harta bisa hilang, Habib kalian hilangnya. Darah Nabi itu baik orang. Salah satu dari pintu menuju gerbang menuju ke hadrat Nabi adalah Ahlul Bait Sayyidina Muhammad. Jadi ada mesti kamu beri duit saja dengan Habib tuh. Artinya jangan memusuhi, sudah selesai. Mau memang ada duit apa yang dibayarkan? Bahwa ini kita kadang-kadang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, illa usaha. Sekemampuan kita, mau ada duit kita, mau ada bisa kurihing barang singom, jangan diramuti. Kenapa? Karena itu Sayyidina Muhammad dalamnya. Ya kan? Nah ini kita nih mesti belajar apa ngarang itu taklim. Jadi ujar Sina Abu Bakar di dalam kitab Ihya, di dalam kitab jadi di dalam situ dijelaskan. Jadi ujar ambil kacamata lah.
Kita anak pesakian di kacamata dulu. Kalau kena salah lubang, paham kah? Nah, An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaih annahu qala ujar Sayyidina Abu Bakar ucap urqubu Muhammadan fi ahli baiti intai olehmu Nabi Muhammad itu lihati Nabi Muhammad tilik Nabi Muhammad itu Nur Muhammad tilik Rasul itu hati tilik dilihati diintai dimuraqabahkan di mana mengintai ahli baiti pada pulau. Jadi kita kalau melatih Habib Abu Bakar itu bunyi bujur Habib Abu Bakar lain bujur Abu Bakar intai ke dalam jasad datunya aja bujur datunya. Nah ini kalau kita memandang ke sana mau sampai ke Nabi. Jadi sementara kita pada melihat Nabi, anak cucunya dulu, anak cucunya, ya kan, anak cucu. Nah, makna urqubu ra'uhu wahtiramuh. Ra'uhu palihara bujur, wahtarimuhu menghormati, wa akrimuh memuliakan. Ya. Kemampuan ya kan, kemampuan kita. Nah oleh karena itu kita melihat Nabi tadi di awal keluarga sini. Nah kita alhamdulillah kita doakan berhasil panjang umur pada taat. Gampang kan? Nina, juzo wala ka. Nina mun digawe kerasaan sampai ke sini. Orang goreng digilitikinya mati sama pula digilitikinya. Nak bergerak semua. Tak sambung. Ya kah? Paham enggak? Ya. Amun diikut ini pun di sini. Kerasaan dari batis. Walaupun sakitnya di sini, tapi dia perasaan kalau buka ini nih ikut. Tapi amun kita menjilat begini bang, dikatiaknya, kayaknya menang gila, aneh tak? Nah kita manusia menyayangi sampai ke Nabi, sampai ke Nabi. Nah itu, bila sampai ke Nabi, sampai ke Allah. Bila sampai kenapa? Karena Allah Ta'ala al-insanu sirri wa ana sirri. Muhammad rahasiaku dan aku menjadi rahasianya. Ya kan? Dari juriyat menuju kepada Nabi. Nabi standby di ujung Allah. Ini kita sudah naik lagi, modelnya kita naik tuh sudah berada di situ. Muhammad senantiasa berada di hadrat Allah. Termasuk alam semesta ini. Alam semesta ini termasuk lah ini adalah kontaknya lawan Nabi Muhammad. Jadi siapa yang melihat alam kada ingat lawan Nabi, berarti kontaknya itu belum pas lagi. Karena alam itu kada ada hakikatnya. Kalau jadi ada, berkat siapa ada yang berkat Nabi. Adanya alam karena Nabi. Wujudul alam diwujudih sallallahu alaihi wasallam. Adanya alam dengan Daulah Muhammad nakhadu aflah. Kada Muhammad aku itu kada maulah alam semesta. Ditanya Allah ditanya oleh malaikat Jibril. Ujar Jibril ucap, ya Allah, pian telah mengolah Adam, pian telah mengolah Nabi Adam. Demi di dalam kekuasaannya
pian ya Allah maulah Adam, kekuasaan pian maulah. Kemudian pian perbuat begini-begini. Kayak apa cara Adam tuh bersyukur lawan pian? Kita punya Jibril. Kayak apa Adam tuh bersyukur lawan pian kayak apa? Ujian Nabi Musa. Nabi Musa bukan wa Allah lain Jibril bang. Ujian Nabi Musa wallahi nafsi biade. Ujian Nabi Musa dengan Allah diri kurina di dalam kekuasaan Allah. Lalu berucap, ya Allah, ya, kayak apa cara syukurnya Adam ketika Tuhan menciptakan Adam begini, kemudian Adam itu bersyukur kayak apa caranya? Nabi Musa mengatakan kayak apa Adam bersyukur ya Allah? Tuhan Musa inya bahwa alima dari kami si Adam itu tahu, dia tahu keadaannya aku menciptakan dalam berkat dengan sebab Nur Muhammad. Nah, oleh karena itu dia Tuhan, inya bersyukur ini ingat, nah makrifat lena, inya mengenal, inya mengetahui, inya mengenal, tahu inya dirinya itu berkat ini, karena Nabi itu duduknya di makom syukur. Jadi orang kalau ingat Rasulullah, apalagi ia mutaba'ah hawa Nabi, sembahyang, ia beribadat, ia kepada Allah, kamu ini berselawat kepada Nabi, membicarakan masalah keutamaan Nabi, memuliakan Nabi, memuliakan keluarga Nabi, ini termasuk salah satu di makom berterima kasih. Ingat lawan jasa, kembali kepada asal usul, raddul far'i ilal asli. Sama kita mengatakan aku ini ada beda. Jadi banyak mengakunya. Aku ini kan dulu kan ada abahku maulah seperti kisahnya nih. Abah kan lama berbulan. Abah bimat maulah ada selawat saya usia mama kayak itu juga mama lalu timbul jadi kita ingat kita oh jadi berkat kuitan. Mengatakan berkat kuitan cobanya kada berkat kuitan tidak berkat orang tua maka kita akan diciptakan oleh Allah kada maulah kita. Kemudian kuitan kita pun berkat kaya. Datuk bakat moyang bakat sanggah sampai ke Adam. Ini mengingat ini itu nah. Ini nanti hidup di makam syukur. Makanya disuruh memikirkan. Apalagi lawan Nabi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Disuruh kita nyaman hadis. Mun sudah tahu nikmat Tuhan dihabarakan, mesti dihabarakan orang berisi anak beranak, disyukurkan dihabarakan. Bundangan ke sini, aku berisi anak, bakar kambing guling. Soalnya gulingnya dia 2 kambing, membakar kambing, berakikah laki-laki 2 bibinian, ya dibagi-bagi pulang nah duit. Undang samrah anak supak pulang lainnya umpamanya duitnya ada syukur berterima kasih mahabarakan nikmatnya pemulutan kayaknya membaca maulid selawatan kayaknya nah ini ngaranya wa amal hadis berkawinan bersyukur juga undangan ayo alim nikah mahabarakan nikah wadruk jadi pergulaan berterbang kalangan badruk waktu nikah ya kan bunda kenapa itu makam syukur kawin yang kedua susunyian aja karena ya bini namok pada tapi bagus dia mau dijinakan terus kamu yang dijinakan nyaman gak jadi nyaman kan ada pengumuran lagi mudah-mudahan ya kan insyaallah kita makbul kita ya ada lawas lagi Bang insyaallah kita nih adalah amun keberanian masih ada tapi masih kutuk-kutukan dia ya Habib pada masih kodak-kodak aja paham kah? Paham. Kenapa jadi bemurutan dia? Hadisnya mana? Nah hadis itu Quran mulai kita wa amma bi ni'mati rabbika hadis Allah Ta'ala itu murahkan nikmat makanya dia guru sepuluh
nikmat yang paling besar adalah lahirnya Nabi Muhammad. Nabi itu lahir, nikmat yang paling besar. Kenapa ini nikmat? Nang tadinya kita pakai masuk neraka, Nabi lahir ke surga. Wazkuru ni'matallah Nabi Muhammad. Alaikum id kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi dengan wa kuntum ala syafa hufrah minan nar fa anqadhakum minha. Allah menyelamatkan kita berkat Nabi Muhammad. Ting bibinian dulu tahina bahari hidup lahir Nabi bibinian ya kalah. Kenapa jadi di azab tu belakang di azab lah? Apa deh? Nabi binian dah. Kulun nisa'i karamatan lil Mustafa hamalat dhukurur rusyada. Selamat. Bibinian selamat berkat Nabi. Nanti derajatnya berandah diangkat oleh Allah berkat lahir. Dan disembah oleh umat Majusi. Berapa tahun kok? 1000 tahun, 2000 tahun itu berapa? Nang menyala ketika Nabi lahir, mati itu api langsung. Gampang ada, amun api nyarak itu 2000 tahun menyala, ada hirang kamu hakikat kepanasan. Itu ada. Bini aja belum main baru mana? Hak mau hakikatnya abang nih. Mama ya enggak. Belum kawin belum mama ya. Nah, diintok terus kalau saya. Kalau makan tumbuh tuh kayak mau dimamain bini terus. Mana? Coba ya. Asal bagus saja minum. Mana aja? Intok. Itu Nabi itu lahir nikmat kamu dan musibah yang paling besar ketika wafatnya Nabi Muhammad. Maka tidak ada lagi ujar sekurang aulia, ujar guru sekumpul musibah nang ganar sudah dilewati. Kenapa? Karena Nabi musibah yang besar kewafatan Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang selalu ingat lawan Nabi berarti menghidupkan Nabi Muhammad. Berarti dapat nikmat langganan. Mafhum mukhalafahnya orang bila tadi ingat, apalagi melupakan Nabi, apalagi menganggap orang itu dalam musibah yang ada ampihan. Dia meninggalkan Nabi. Nabinya hidup kan? Dia tinggal apanya? Jahirnya baik. Nabi itu meninggal. Hakikatnya ada meninggal hidup. Hidup. Mana bukti hidup? Kita kan merasa kalau sembahyang itu mesti assalamu alaika bib. Jawab aku harus. Assalamu alaika ayuhan nabi. Memberi salam kepada Nabi, assalamu selamat, keselamatan, kesejahteraan atas engkau. Kau itulah kita orang di hadapan. Punya orang yang mati, kenapa kita assalamu alaika berhadapan? Lawan orang selamat, sedang orang mati, orang sudah kalau mati itu minimal dia ada selamat sudah hancur. Ini assalamu alaika. Hidup apa ada? Hidup. Cuma kehidupan beliau. Nah itu sekarang ini disembunyikan. Tapi sih monitor gampian. Sebab kalau di Nabi itu hidup kayak kita nih di belawasan, nah kita kada mencontoh sidin. Sedangkan mati itu kembali kepada Allah itu adalah contohnya Nabi. Kenapa kita mati? Aku menurut Nabi wafat. Nabi wafat kita kada mau wafat. Bapak Nabi ngarannya. Imam kalau wa kulli syai'in ahsaynahu fi imamin. Nah mubin, imam mubin itu Nabi Muhammad. Jelaslah. Sampai ke mati kita menurut Nabi. Jadi orang sampai ke mati menurut Nabi, insya Allah orang itu selamat. Karena mati aja jadi makmumnya, mati aja berimaman.
Nabi mati, aku nurut Nabi, selesai. Ini yang takut ini imam juga kan? Makmum dari takut nih. Mau mati kan? Tapi Nabi ditakutnya lagi kira. Ada harapan ditakutnya, Rasulullah kan ditakutnya, makanya di dalam talakin itu dikatakan Pak Ida kilalaka amun ditanya. Pak Ida kilalaka amun ditanya. Berarti hukumnya ada yang ada ditanya. Menurut Rasulullah siapa yang menanya? Siapa yang berani menanya? Minta orang anu malaikat. Kan? Tahu ya sejaman sih malaikat. Udah seperti KPK kan? Itu malaikat semenjak Allah Ta'ala kada pernah takulihing, kada punya senyum. Begitu Nabi mendapati di muka neraka jahanam karena diperintah Tuhan, karena Nabi hendak menyelamatkan umat. Begitu kan, pada saufa yu'tika rabbuka fadalla. Apa yang kau ridho silakan Muhammad. Ujian Nabi, ulun hendak supaya umat ulun jangan ada lagi, jangan ada yang disiksa, jangan ada neraka. Jadi apa gitu? Ulun hendak mencari, ya, itu terserah ke Muhammad teh. Wala saufa yu'tika rabbuka fadalla. Cari aja. Nabi para begitu di muka neraka jahanam, malaikat berdiri merangot pokoknya. Allah merangot mak. Pada kau ini daripada sebagai macam-macam nih, cari lagi nih sebagai bukan tentang aku. Ini pegawai tentang Tuhan. Begitu melihat Nabi, si Malik langsung senyum. Sekali itu aja, membaca apa kira-kira? Umur sekali diciptakan hanya sekali mulai awal diciptakan sampai akhir sekali aja senyum lebih baik. Lawan siapa senyum? Lawan Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Senyum itu. Kan dia mau senyum tuh Nabi. Menganggap biasa. Kalau pilih cempeling kayak Malik. Mau dipancing sidin kayak apa? Nabi benar. Jadi bersenyum, silakan kita kasih kok, silakan pian, langsung. Ada lagi sekali. Panjangkan tangan Nabi panjang. Kenapa tangan Nabi panjang? Kata mengandung nur Nabi Muhammad. Panjang, neraka ada makan di awak Rasulullah. Karena neraka Tuhan ciptakan daripada nur di sini Muhammad. Masuk, dicabutin Nabi lah, pengertian. Kurang sakti, rahasia Allah, ma'allah, yang selalu dengan Allah, melihat dengan Allah, berkata-kata dengan Allah, berdiam, bergerak dengan Allah. Ini sih Muhammad, lagi kita Muhammad, kira gampang. Ini luar biasa. Masih banyak kisah yang mungkin kita pun namanya. Bukan enggak juga, karena yang selalu bilang kisahkan, no. Nabi naik ke langit waktu merah, mengetuk pintu langit, tok gitu kok. Ngaranya begitu siapa yang mengetuk? Bukan Nabi, Jibril. Siapa yang dia? Jibril. Aku siapa? Oh, bahasa Banjar. Di Banjar mereka ada saya. Kamu siapa? Aku Jibril. Kenapa kamu gini? Kesini. Kamu siapa? Aku apa? Sayyidina Muhammad. Mendengar Nabi Muhammad. Mendengar Nabi Muhammad, malaikat itu terkejut. Kalau bahasa Inggris itu kaget. Langsung menggetar malaikat itu. Ayo. Coba kan tersambat Nabi Muhammad. Tersambat Jibril. Tersambat Nabi Muhammad. Maka kada pakai hadisan lagi. Kada pakai apa lagi. Begitulah Muhammad sampai ke hadapan si malaikat tadi. Si malaikat itu berucap, ujar malaikat, Muhammad,
Ulun semenjak diciptakan sampai sekarang, ulun kada pernah lagi siapapun sebelum engkau, ulun kada pernah berdiri menyambut orang, dan sesudah engkau kada pernah ulun berdiri menyambut orang, hanya satu kali karena engkau. Ulun berdiri sekali semenjak Allah menciptakan berjuta-juta tahun karena engkau menghormati sempian. Menang lain ada harapan. Hebat Sayyidina Muhammad. Hebat Sayyidina Muhammad. Jadi siapa anak tinggi derajat, siapa anak dibesarkan Tuhan, Nabi Muhammad yang dibesarkan di dalam ingatan, di dalam pikiran, di dalam perasaan ada wujud kalimat. Muhammad mesra dengan wujud Allah. Kalau kita mesra dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mesra dengan Allah. Tersambunglah kepada kita. Jadi saat ini kita mesra kepada Nabi, namun sampai mesra kita kepada Allah lewat Sayyidina Muhammad. Ini kata-kata yang luar biasa ini. Menggali dicari hanya dapat di sini ya. Kata Habib pada gampang. Ini kata saya belum makam. Dari gampang. Pokoknya ini majlis jangan diambil keterusan. Ini kelihatan sudah. Orang yang kasih pemulutan pembagian membesarkan Nabi, maka insya Allah hidup akan diberkahi oleh Allah dan dipandang rahmat. Kayak apa kita hendak dapat rahmat Allah? Kalau kita kada berselawat, sedangkan ujian Nabi, siapa yang berselawat lawan aku 10 satu kali, maka 10 Allah berselawat lawan orang yang berselawat lawan aku. Apa selawat Tuhan? Yaitu Tuhan merahmati. Bila kita sekali berselawat Nabi, berarti Tuhan menurunkan rahmat. Dan 10 kali, bilanya 10, 100 Tuhan berrahmat. Bila 100, 1000 Tuhan. Bila 1000 Allah haramkan di neraka daripada haramkan jasad kita daripada masuk neraka. Jangankan sedikit saja pada. Udah guru sepupu satu rahmat aja, lebih itu apalagi 10-nya. Lebih dari cukup sebutin rahmatnya, apalagi 10-nya, apalagi nanti kita nak ada kita sehari minimal 1000 selamat. Biar anda saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Berkahnya luar biasa. Jadi ketika di jalan orang harus dapat rahmat kalau harus berselawat. Jadi kalau ada orang mengingkari selawat, kadang mau berselawat, orang besar berarti itu hendak berarti rahmat sudah harapan. Sedangkan kita ini masuk surga bukan karena amal, karena rahmat. Kenapa? Karena kita beramal itu dengan rahmat Allah juga. Ya tidak. Jadi kita tidak kalah mengikuti rahmat itu. Allahumma maghfiratu awsa'u min dunya. Allahumma maghfiratu awsa'ka min Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja' indana min daripada amal kita. Amal kita dengan rahmatnya. Rahmati sekalian rahmat apa? Itu dinamai dengan Sayyidina Muhammad. Karena salah satu dari pendengaran Nabi Muhammad yang 201 itu adalah salah Sayyidina Rahmatun. Bija qawli wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itu rahmat wujud ini kita. Insyaallah boleh pada pengajian ini dosa kita insyaallah hilang pada saya. Amin. Dan insyaallah kita haji kita kabul. Amin. Dan insyaallah sugih berataan. Amin. Sudah sugih bertambah sugih. Amin. Dan sugih yang diberkahi bertambah-tambah. Amin. Panjang umur. Amin. Kemudian sehat badan. Amin. Saleh-salehah kita berdoa. Kemudian mati dengan mudah husnul khatimah. Amin. Ya Allah. Husnul khatimah. Kawak memandang Nabi di dalam sakaratul maut. Amin. Imba itu ulang mudah-mudahan kita lah. Mudah-mudahan kita nih berkat berkumpul kita mendoakan mudah penyakit terakhir seperti corona hilang. Ini kan tunggu masalah corona. Mudah-mudahan corona hilang. Rasanya corona hendak hilang sudah. Cuma amunnya sudah hendak hilang jangan dikikir lagi. Ini corona hendak hilang kan? Corona sudah. Boleh pulang. Ini pujuan mau ada maunya. Kemudian hilang pemeriksaan corona hilang banyak. Bukan corona aja, penyakit TBC ini hilang juga. Penyakit macam-macam juga. Macam-macam kan? Penyakit nang iri dengki, nang kedapun di madu hilang juga. Orang kedapun di madu itu kan ada kehirikan sedikit. Itu hilang kan itu corona yang ada. Nah, corona yang halus, corona COVID
kopi, rokok, dan nasi. Nah itu. Bila kada nasi sakit ke bang, bila kada rokok pusing jawab malah. Nah, bila kada kopi bang, lagi mau. Mudah-mudahan kita selamat dunia, walaupun itu aja disampaikan. Mudah-mudahan ada berkah manfaat. Yang penting kita ini bujur begayaan, tapi kita berkahnya luar biasa. Karena kita mati, kita siapa yang kita tuju? Siapa nih? Apa kita mencari Tuhan? Memang tujuan kita mencari Tuhan. Cuma amun alamatnya kada tahu kayak apa. Mana? Ujar ayo ting-ting begini. Kemana? 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 Di mana? Di mana? Amun kemana tuh sasar. Kemana? Artinya kan terus alamat, mungkin alamatnya apa nih? Bisi bini dua, bini yang kedua kan alamatnya keringat, sasat, nah kira 10 kacau. Apalagi ini percaya Allah itu ada saja, cuma kita kadang tahu tempatnya. Memang Tuhan ada tempat, tapi ada yang pernah melihat Tuhan secara gamblang, secara muayyanah, secara ayanan, melihat dua mata kepala melihat Tuhan itu. Siapa yang pernah melihat? Habibur Muhammad. Allah yang menampakkan, Mama, ini wujudku. Cuma kalau ada orang umpamakan di muka, walaupun di muka di belakang ada, itu rahasia. Nabi pernah melihat. Pokoknya kamu melihat aja anak kayak itu, anak kayak kita. Pernah lihat angin? Angin, ada angin itu. Cuma kita tidak pernah melihat cuma kalau dirasakan adanya ada kan? Nah kayak orang nih. Ya lah melihat bini dah. Melihat bini bertelanjang dalam kelambu. Padahal seorang aja. Oh, iya kalau ibu ngokoknya nah. Kada paham dia. Kada merasa kada tahu. Kada tahu perasaan tuh kalau kan enggak rasa tuh. Ini kan malamnya tuh kada merasa kada tahu. Ini apa yang Allah Ta'ala ini? Nah cuma ada makhluk yang dicampaikan Tuhan khususan Nabi-Nabi lain kada. Nah ini aja yang sempurna. Dia sifat asma al Tuhan dinampakkan Tuhan dari Muhammad, dilihatkan, didengarkan, dirasakan. Kita tahu kita usul Nabi itu. Nah kita memperhatikan Nabinya aja supaya sampai kepada Tuhan tadi. Ya kan? Bukan ada kalangan Tuhan, bukan. Cuma jalannya di situ, hendak masuk rumah lewat pintu. Tadi bisa. Ini musik yang ditinggal Nabi Muhammad. Kamana-mana Nabi Muhammad yang ditinggal. Hatta berjumpa Allah lewat Nabi. Ulun ya Allah kada kau bertemu pian mengkadari. Ulun kada tahu juga, nang tahu kekasih pian. Ulun kada tahu juga gaib ini Muhammad. Mungkin enggak gitu tuh haji. Kalau kamu lebih Mekah solaran, enggak dapat. Harapan ya Kak. Coba kubis itu. Mungkin gaib kepada kan ngarannya Jabar Rahmah. Dipadahkan, ini Pasaian ngarannya, ini orang Tauf di sini, ini Ka'bah, ini Haji Ismail ngarannya, ini anu Hajar Aswad, ini rukun Yamani, ini rukun Sami, ini rukun Sembahyang ngarannya, ini rukun Wudu, ini Binyanom, bini Tuhan, di pada ada anu kayak, ini dua kalau laki bini kalau, nah, makanya itu, dua ke Sekom, nah itu salahnya. Kada kamu kita menjaga Nabi, kada kamu biar bolanya sampai ke langit, kada kamu meninggal Nabi. Jibril aja kada kamu meninggal Rasulullah, kada kamu bisa bilang Nabi, imbas sudah tahu tuh. Ini pengkurangnya. Kalau kena berkisahkan datang pun saja benar. Ya Allah kena. Nanti disampaikan. Mudah-mudahan kita selamat dunia. Allah bisa dan kamu hari benar. Itu kita sampaikan ada kesamaan maaf. Ini sekedar menyampaikan supaya sama-sama pian ulun. Mudah sama-sama kita mudah cinta lawan Nabi. Amin. Kita bilang tapi enak Tuhan, kita serahkan aja berjumpa dengan Tuhan lewat Nabi Muhammad. Bisa kita makan semua orang. Kita Allah alam bisa mentahal mentera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Doanya banyak lah. Sudah banyak doanya kabul.